polisi. Jangan takut ya, jangan takut sama dia. Jangan takut ngomong sibuk sana sibuk sini, nggak ada sibuk. Aku masih di kantor, masih tetap kerja ya. Cuman butuh waktu 30 menit di dalam hidup aku ini untuk mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan apa Lisa Gading. Lawan. Nah, bener, pembuli itu harus dilawan memang. Kalau didiamin ngelunjak. Gitu ya. Ini kita udah banyak contoh, udah banyak. Semoga apa yang terjadi sekarang dengan kasus yang terjadi di sekarang awalnya dari mana? Awalnya dari membuli ya, membuli sehingga orang takut, sehingga banyak yang hancur usahanya dari ulah-ulah pembuli ini ya, sehingga terjadilah pemerasan. Kalau ini nggak diberantas sama pemerintah, kalian nggak ada yang bercita-cita untuk jadi pekerja yang nyata. Kalian nggak ada yang bercita-cita mau jadi dokter, mau jadi guru. Kalian semua cita-citanya jadi apa? Jadi influencer yang bisa nakut-nakutin orang, akak preman ya. Nggak bisa saya diamkan. Nah, ini kalian harus jadi contoh. Kasus JNM ini itulah banyak orang terinspirasi dari dia ya. Nggak bisa. Kalau kalian nanya capek nggak capek. Saya nggak capek untuk kebenaran. Kok sepi salonnya? Nggak butuh duit dari salon, paham? Salon itu untuk ngeramasin rambut saya doang. Sekalipun salon saya nggak ada yang datang, karyawan saya nggak saya pecat. Saya 2 tahun masa pandemi, nggak ada yang saya pecat karyawan saya. Kerjaan dia apa? 2 hari sekali aja ngeramasin rambut saya sama ngurusin kuku saya. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Salon buat saya, salon ini salon pribadi. Mau ada yang masuk ke sini syukur, nggak masalah ya. Nggak usah repotin usaha saya. Kalian aja dulu bikin usaha apa. Nggak usah mikirin cara saya mencari rezeki. Insya Allah saya mencari rezeki halal ya. Nggak usah kalian ngatur-ngatur, nggak usah kalian jadi apa tuh namanya, jadi juri untuk memperhatikan usaha-usaha saya. Kalian memperhatikan usaha saya juga, nggak dapat duit dari saya juga kan? Kenapa kalian repot? Mantap. Emang harus diginiin nih netizen ini. Ya. Setelah masuk TV, Tante judul kita ditelepon bolak-balik oleh Meta untuk menawarkan untuk pembukaan akun IG-nya yang dimaling orang. Tetapi Tante judul kita menolak karena dia nggak mau bukti-bukti Instastory-nya bisa dipakai untuk sebagai saksi untuk pertanggungjawaban dia atas omongan dia sendiri tentang mengenai NM berpenyakit itu ya. Keren banget loh tante. Aku mau dong belajar sama tante bagaimana itu Meta bisa telepon tante, ngejar tante. Kemarin tante masuk TV nasional, sekarang Meta yang ngejar tante. Ulala tante, besok tante pasti diundang ke Met Gala tante ya. Siap-siap tante ya, dapat undangan Met Gala ya tante. Gue yakin lama-lama Miss Gossip bakal bongkar siapa dalamnya. Nih kalian baca. Ini diduga chat Miss Gossip sama HS dan ada sangkut pautnya sama FS. Jadi mereka itu ternyata dalangnya yang mendalangi. Si HS itu kan si mafia skincare. Si Miss Gossip itu dijanjiin untuk diberikan HP untuk nyerang Nikita Mirjani. Nah sekarang mungkin HP-nya itu belum dikasih, belum ditepati janjinya. Makanya di video terbaru Miss Gossip dia open donasi untuk beli HP. Lo lihat video terbaru Miss Gossip. Nih kalian baca. Ternyata memang si mafia skincare itu sama si FS dalamnya. Lama-lama gue yakin bakal dibongkar sama si Miss Gossip. Semua bakal masuk penjara. Dalam kasus Nikita Mirzani ini saya buka SIPP PN Jakarta Selatan khususnya di barang bukti. Ada 6 barang bukti, 4 diantaranya itu dari media ya, elektronik. Nah lantas ternyata di pojok kiri bawah itu tulisannya tidak pernah diberikan kepada pengadilan. Artinya tidak diberikan kepada pengadilan, benda-benda yang terkait tindak pidana itu tidak diperiksa di pengadilan atau tidak pernah dibawa ke pengadilan.
Kenapa demikian? Kemungkinan terjadi karena bukanlah alat bukti suatu kejahatan, tidak digunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka dari itu pertanyakan surat perintah penyitaannya kalau ada ditampilkan, pertanyakan berita acara sitanya kalau ditampilkan di pengadilan, begitupun penetapan pengadilan terhadap barang bukti tersebut kalau dihadirkan, karena tidak diberikan judulnya di SIPP PN Jakarta. Tujuan kalian podcast itu apa? Cari pembelaan, biar netizen simpati, biar netizen tetap bodoh, mau dibodohi. Dan kau juga Nenek Laverna, seharusnya kau konsisten sama kata-kata kau. Kalau memang kau nggak dendam, ya nggak dendam kau sama NM, ngapain kau maju paling depan? Ngapain kau sibuk nimbrung? Kau bilang kau nggak dendam, nggak ada sakit hati. Perasaan kau aja yang nampak, kau aja yang nampak. Kau bilang kau nggak tega terhadap si abu-abu karena dibully, ya kan? Banyak artis lain yang dibully. Kenapa nggak kau belain artis yang lain? Sosok peri kau, sosok peri. Padahal kau Laverna, sibuk kali kau ngurusin orang. Kalau memang kau nggak dendam, ya nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, ya kau nggak akan selalu ada, ya di gardanya si abu-abu, nggak akan ada kau. Kalau alasan kau karena kasihan nengok dia dibully, banyak artis lain yang dibully, bukan dia aja. Nah, dari sini aja netizen udah nilai kau itu ada di pihak RG, ya karena kotor hati kau, kotor. Karena hidup kau itu penuh dengan dendam. Terlepas dari kasus pemerasan atau apalah itu intinya, dengan Nyai, dengan cuap-cuapnya Nyai, para netizen pinter, enggak asal-asal pilih skincare, enggak terkecoh dengan mulut manisnya si skincare, ya si abu-abu atau dan yang lain-lain mafia-mafia skincare. Lagian dengan mulutnya Nyai, ya dengan cuap-cuapnya Nyai, ya netizen pada pinter. Kenapa gue bilang pada pinter? Oh iya, harganya selangit, padahal produknya segini. Sementara postingannya hedon sana sini, buat ala-ala princess. Wajar lah. Apa nggak kau dibilang dokter tipu-tipu? Udahlah, teruntuk kau Nenek Laverna ya. Nggak usah kau sosok bayi, nggak usah kau sosok peri kau, nggak usah. Kalau memang peri kau, peri baik hati kau, nggak dendam kau, nggak usah kau ikut-ikutan, diem aja kau. Kenapa? Mesti kali kau urusi. Apa kali dampaknya dengan kau urusi dia? Toh ujung-ujungnya duit dia juga yang nyuap NM, bukan duit kau. Kalau gitu garda depan lah kau. Kau yang ngatasi semuanya. Ini enggaknya, cuman bantu cuk-cuk aja ya kau. Pakai bilang, aku kasihan kalau mamanya si ini nelpon minta maaf gini. Aku sebagai seorang ibu. Seorang ibu kau. Kalau seorang ibu kau nggak kutantarin ibu kau, ya. Berdampak lo ke anak aku sampai harus ke psikolog. Kau yang harus ke psikolog. Dan satu lagi pesan aku ya, terkhusus Nenek Laverna ya kan, Nenek Laverna. Nah, itu kan sekarang kan kau tampil di podcast kan, sehat walafiat kau kan, sehat kan, bugar kau kan. Kalau bahas Nyai kan, besok kalau dipanggil kau datang kau nasi mangkir aja kau sampai 2 kali, ngerti kau? Putri Solhuteru kini makin menjadi-jadi guys. Ini sepertinya ada dendam kesumat, ada Nikita Mirzani, sehingga apapun yang dilakukan Mirzani selalu salah di mata Putri Solhuteru khususnya, karena Putri Solhuteru lah wanita paling sempurna di dunia maya guys. Aduh, sungguh wanita yang sangat biadab ini guys, sumpah. Maka kali ini dari meta, dari itu apa, nggak jelas orang ini, makin ngawur. Kurang kerjaan apa gimana ini? Kok bisa-bisanya sekelas Fitri Solhuteru artis bukan, nimbrung sana sini. Inilah yang menjadi tempat bertekan antara keharmonisannya kita. Wah, sangat menakutkan ternyata.